Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul kirim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat berhadir dan bersilaturahmi di Masjid Jami' yang kita cintai dalam rangka menghidupkan hari-hari bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas yang bernuansa ibadah. Di dalam hadis ada dua hadis yang sangat mirip dan identik. Perbedaannya hanya satu huruf saja, antara huruf shad dengan huruf qaf. Hadis yang pertama berbunyi, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan hadis yang kedua, Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam bulan Ramadan untuk beribadah penuh dengan keimanan dan keikhlasan, niscaya Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Beda tok huruf qaf dengan shoma siang hari, qama malam hari. Siyaman hari wa qiyamal layali, berpuasa di siang-siang harinya dan qiyam di malam-malam harinya. Dua hadis tersebut. Yang kedua, qiyamu Ramadan. Para ulama seolah-olah bersepakat untuk menyatakan la yusammal qiyamu qiyaman, tidak dinamakan aktivitas beribadah di waktu malam dengan kata-kata qiyam illa ba'da niyamin, kecuali apabila setelah bangun dari tidur. Dengut ilaya baru tabedoh tabubut ibadat. Makanya praktek ibadah Rasulullah di malam-malam bulan Ramadan dulunya disebut dengan qiyamu Ramadan. Maka pada kesempatan hari ini kita akan berbicara judul yang lebih spesifik dari Al-Quranul Karim dalam surat At-Taubah, ketika Allah Ta'ala menyatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Terjemahan secara harfiah, hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka dirikan salat dan mereka tunaikan zakat dan tidak takut kepada sesuatu apapun kecuali hanya kepada Allah saja. Maka mudah-mudahan mereka masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah.
Jadi ada memakmurkan masjid. Makmur dari 3 huruf dasar, in, mim, ra. Amarah, ammaruha akthara mimma ammartumuha. Penghuni bumi sebelum kalian telah memakmurkan bumi lebih dari yang mampu kalian lakukan hari ini. Makmur, apa makna makmur? Beramai. Maka orang yang meramaikan sebuah tempat itu disebut dengan umrah. Maka umrah itu meramaikan negeri Mekah dengan aktivitas ibadah. Ketika kawan-kawan Muhammadiyah mengadakan pertemuan tahunan, mereka menyebutnya itu mu'tamar. Datang untuk meramaikan sebuah kegiatan. Orang yang datang dengan tujuan hanya untuk keramaian saja disebut dengan mu'tamir, disebut dengan penggembira. Negeri yang sudah ramai disebut dengan negeri yang makmur, yang dari kata dasar makmur. Maka memakmurkan masjid artinya meramaikan masjid. Memakmurkan masjid ini ada 2 sisi. Ketika di dalam surat An-Nur Allah Ta'ala menyatakan fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihuna lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di rumah-rumah yang diizinkan oleh Allah Ta'ala ayyurfa'a fiha, untuk ditinggikan padanya, wa yudhkara fiha ismuhu, dan disebutkan pada rumah-rumah tersebut namanya, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu petang. Al-ghudu itu waktu pagi. Maka tadi sebelum sholat subuh ada sholat sunat. Orang bertanya-tanya, sholat sunat sebelum subuh itu apakah sholat sunat qabliyah subuh ataukah sholat sunat fajar? Kanjut bagi kita jawab. Padahal itu adalah no, jano, mano. Ada saja. Maka para ulama katakan sholat sunat sebelum subuh itu ada 4 nama. Sholatul fajri, sholatul subhi, sholatul ghadati, dengan sholatul bardi. Berbeda. Sholatul subhi, sholat subuh. Subuh itu ada yang fardu, ada yang sunat. Dan Allah menyebutkan waktu subuh di dalam Al-Quran dengan kata-kata fajar. Wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Dirikanlah salat ketika tergelincir matahari hingga kepada gelapnya malam, dan salat fajar. Maka salat subuh, salat fajar, ada sunat subuh, sunat fajar, nyaji. Kemudian ada salatul bardi. Bardinya secara lughat artinya lebih sejuk, karena memang bengok sejuk. Yang ketiga disebut dengan salatul ghadati, salat pagi. Bil ghuduwi, di waktu pagi, wal asal, dan di waktu petang. Siapa yang diizinkan untuk meninggikan suara berzikir di rumah-rumah Allah? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang-orang laki-laki, yang ketanda bahwa masjid kan tempat meneen berinang, tempat orang laki-laki. Yang mereka ini la tulhihim tijaratun, tidak disibukkan oleh bisnis, wala bay'un, dan transaksi jual beli, an zikrillah, dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Artinya ketika sedang berada di dalam masjid tidak boleh ada perbicaraan terkait dengan bisnis. Maka Nabi kepingat kepada para sahabat, idza ra'aita man ba'a wa bata'a fil masjidi faqulu lahu la arbahallahu tijarataka. Bila kalian melihat ada orang menjual dan membeli di dalam masjid,
maka katakan kepada mereka, semoga Allah tidak berikan keuntungan di dalam bisnismu. Maka di dalam masjid, yang haba yang kita pegang hanya haba terkait ibadah, terkait dengan ilmu yang merujuk kepada zikir kepada Allah. Jadi kalau setelah selesai solat, taduk pada meh-meh masjid, tapeh cakra, cam panah, peh kerupu, bahasa-bahasa yang tapanya, ya, itu masuk dalam kategori yang dilarang. Dalam masjid hanya boleh diizinkan anturfa'ah, untuk ditinggikan. Ketika menafsirkan kata turfa'a di dalam ayatnya betul, para ulama memberikan dua kemungkinan. Ada kemungkinan yang ditinggikan itu adalah bangunannya. Bahkan karena ada ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah diceritakan tentang kata-kata turfa'a. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim yarfa'u, meninggikan, qawa'ida minal baiti, pondasi Baitullah, wa Ismail, dengan putra beliau Ismail. Maka sebagian ulama menyatakan yang diizinkan untuk ditinggikan itu bangunannya. Karena itulah Ka'bah di masa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak setinggi Ka'bah pada hari ini. Leblah meter bodohnya. Zaman hanatru leblah meter. Hanya sekitar mungkin 5 meter ketinggian. Bahkan pintu Ka'bah itu dekat dengan tanah, tinggal naik 3 anak tangga bisa masuk ke dalam. Ini apa renyun lagi renyun pesawatnya. Banyak. Diizinkan untuk ditinggikan. Maka hari ini kita berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan masjid. Nyandung manyang bangunan sehingga waktu talat cuma lebih badri yang demikian doa. Hantu tajang kauli ke manyangkan. Yang kedua, memahami dari siyak kalam. Karena kalimat meninggikan tersebut berlanjut wa yudhkara fi hasmuhu, yang diizinkan oleh Allah untuk ditinggikan dan disebutkan di dalamnya nama Allah. Maka ada yang menyatakan tinggi yang dimaksud adalah tinggi suara. Boleh di dalam masjid bersuara tinggi untuk berzikir. Maka menyenau rempegah dalam masjid tidak boleh zikir besar suara. Yang kapaya ada diskusi rumah ini. Karena ayat ini ditafsirkan meninggikan suara untuk berzikir. Kapan waktunya? Bil ghuduwi, di waktu pagi, wal asal, dan di waktu petang. Maka di dalam masjid kegiatan zikir benar, pengajian lagi segala sesuatu yang tujuannya li'ala'i kalimatillah. Termasuklah mengumpulkan donasi untuk perang, untuk kemaslahatan dan lain sebagainya. Ini penjelasan para ulama. Maka jid meninggikan bangunan, jid dalam bentuk meninggikan suara untuk berzikir. Maka jadilah makna memakmurkan masjid itu dua perkara. Memakmurkan bangunannya menjadi lebih indah dan lebih nyaman untuk ditempati. Dan yang kedua, meninggikan aktivitas ibadah menjadi hidup kegiatannya. Dimotivasi umat Islam. Ketika hari ini kita terkagum-kagum melihat ada orang-orang yang Allah berikan kelapangan rezeki membangun masjid, saboh tirawaga. Kita kenal di Banda Aceh ada almarhum Pak Harun Kecilemi, Allah maafirlah, saboh tirawaga masjid. Sampai selesai, sampai hari ini tidak ada kota amal dalam masjid. Hanya menjemput harta udah lagi, gerawaga. Dan benar-benar serius. Yang kita kagum sampai kepada anak dan cucu orientasinya tentang masjid. Maka ketika pegat pengajian dengan anak-anak ganyan yang agam yang inang hadir geduk sini, cucu-cucu ganyan hadir geduk sini. Padahal secara harfiah mereka ini orang yang lahir dalam tumpukan emas. Hitanya meh jename ke perumahan aglah law, tapi anak kapungo. Pegrup-pegrup onda kalau ibu abi hardayah makanya hansip lah. Ini keberkahan dalam hidup. Kemudian ada almarhum Pak Muhammad Hanafiyah, PT Dunia Berusaha. Di bedang masjid Sabah Tero di Lok Sukun.
Tentu kita juga berpikir, ya Allah, kapan saya akan sekaya mereka untuk membangun masjid? Dan ternyata Allah dan Rasulnya tidak mensyaratkan kaya materi untuk membangun masjid. Asal ada niat dan keinginan, justru niat itu lebih besar daripada materi. Karena ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dulunya, orang-orang munafik dan Yahudi membangun masjid di Madinah, di daerah Quba, yang dalam sejarah terkenal dengan nama Masjid Dirar. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid walaupun bangunannya sederhana, tetapi motivasi membangunnya itu karena takwa kepada Allah Ta'ala. Engkau lebih berhak untuk beribadah di dalamnya daripada masjid yang dibangun untuk memecah belah persatuan umat Islam dan memantau pergerakan-pergerakan mereka. Maka masjid yang dibangun oleh orang munafik dan Yahudi ini terkenal dengan nama Masjid Dirar, dan oleh Nabi diperintahkan untuk dibakar. Padahal lebih agak. Sedangkan masjid Nabi yang dibangun itu sederhana sekali. Apa kata Nabi? Man bana lillahi masjidan walau kamifhasati qutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah di muka bumi, ingat motivasinya karena Allah. Ubena bangun masjid walau kamifhasati qutatin, walaupun hanya sebesar lubang tempat merpati bertelur. Yang gimana cara ada temayang ya? Obe ruhung tempat merpati doboh. Enan kita bangun. Tapi ikhlas dia bangun karena Allah. Apa yang terjadi? Niscaya Allah bangun untuknya sebuah istana di dalam surga. Kita berpikir, ya Allah, pajan dan bangun sebuah masjid. Ternyata hari ini kita hanya mampu menyumbang untuk pembangunan masjid Rp50.000. 50.000 menyetak ruhung untuk merpati doboh kali ni. Maka dengan ikhlas kita sumbangkan untuk masjid. Pematu lembah belanja ni, hari ini enggak perlu bawa belanja, tinggal bawa HP saja, di scan QR-nya. Kris. Nyan kris bahasa Indonesia kan kris bahasa Aceh kan. Tinggal scan saja, EDB juga. Hana payah debit bank, cuma berpindah dari rekening kita ke rekening masjid. Mudah datang urutnya. Sama pahalanya seperti orang yang membangun masjid besar sesuai dengan kekayaan. Tapi kan beda nominalnya, bos. Yang satu nilainya sampai miliaran rupiah, yang ini hanya puluhan ribu rupiah. Nabi sudah ingatkan dulu. Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Ada sedekah 1 dirham yang mengalahkan 100.000 dirham. Bertanya sahabat, karena saat itu pemikirannya hanya tentang materi saja. Bagaimana mungkin ya Rasulullah 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham? Dijelaskan oleh Nabi. Ada seorang miskin yang punya harta hanya 1 dirham. Yang 1 dirham itu dia infakkan. Persentasenya 100/100. Ketika datang seorang kaya mengambil 100.000 dirham dari tumpukan hartanya yang sangat banyak. Hanya sedikit saja, tekalan, tapi persentasenya itu sangat kecil. Maka yang 1 dirham itu lebih tinggi nilainya daripada yang 100.000 dirham. Ada orang sanggup bangun masjid dengan nominal 10 miliar, 20 miliar, tetapi itu dari hartanya yang 1 triliun. Sedangkan kita menyumbang untuk masjid hari ini Rp50.000, sedangkan uang di kantong hanya Rp100.000. Maka kali 50% harta sedekahnya. Maka yang diperhatikan dalam Islam adalah persentase, kualitas, bukan nominal. Bila tidak, sungguh surga lebih banyak dihuni oleh orang-orang kaya daripada orang-orang miskin. Makanya dimanapun kita melihat ada pembangunan masjid, fisik masjid, terlibatlah aktif walaupun bajut. Jadi, maka dalam makna tersebut kita sangat berharap agar masjid-masjid yang sudah selesai bangunan
Jangan terlalu terfokus pada meningkatkan kualitas bangunan. Umpamanya masjid kita ini sudah layak pakai, karena membludak jemaah timbullah penyakit di dalam diri kita, seperti nauzubillah penyakit urang Medan dengan urang Aceh. Sumatera Utara ketika punya pelabuhan Belawan, aktivitas bongkar muat barang luar biasa. Ketika daya tampungnya sudah lebih kapasitas, mereka daripada berpikir mengalihkan kegiatan itu ke pelabuhan Krunggekuk, lebih bersedia untuk membangun pelabuhan baru di Sumatera Utara, Kuala Tanjung. Mereka yang lebih Medan ke Ibarat Aceh untuk menghidupkan pelabuhan Krunggekuk. Sebab dari jalur Daud antara Kediri Belawan dengan Kena Aceh ada juta orang. Tapi mereka tidak mau, tetap dikembangkan lagi di Medan. Ketika penerbangan di Polonia sudah lebih kapasitas, mereka bangun Kuala Namu. Yang Aceh aja lebih. Tapi luar biasanya orang Aceh, geblo motor di Aceh, geudip di Aceh, gepupdung di Aceh, gebei pajak Medan. Lepang tua di Aceh. Coba cari orang Sumatera Utara yang bayar pajak ke Aceh. Hana dung tua orang Aceh bayar pajak ke Medan. Bayangkan itu kezaliman kita. Makanya mentang pakai plat PK yang kerja depan aja. Kenapa? Itu sama seperti orang yang menginap di sebuah hotel, makan dan minum di hotel tersebut, tapi bilnya tagihannya dibayar ke hotel lain. Narung lebih berat banyak loh. Inilah kita. Maka nauzubillah, summa nauzubillah. Demikian pula pemahaman masjid. Ketika sebuah masjid sudah penuh, daya tampungnya sudah meluber, ada masjid-masjid sekitar yang sepi dari kegiatan ibadah. Seharusnya pemikiran kita, baik lagi orang Medan penuh. Hanya ada peluang lo masjid aja. Kan masjid yang ada di sekitar itu kita hidupkan untuk berbagi jemaah. Pak BKM, ini masjid kami sudah penuh kegiatannya, sudah penuh jemaahnya. Untuk perluasan masjid sudah sulit karena di pusat kota. Paling-paling kami tinggal robohkan masjid yang ada, bangun lantai 2 dan lantai 3. Tapi daripada kami tingkatkan bangunan kami yang jemaahnya sudah pas, lebih baik kami hidupkan masjid sekitar. Karena di sini anggarannya kurang, dari masjid kami sisihkan 50%. Naik tambang peng 5 juta curah, 2 juta tengah kawaran. Tapi coba buat laporan pertanggungjawaban. Jadi kalau dalam pembangunan kota ada namanya sister city, maka dalam masjid ada brother masjid, best sister, karena masjid untuk agama kau dinau. Ada brother masjid, masjid yang kembar. Jadi kemakmuran di sini juga makmur di tempat yang lain. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, memakmurkan kegiatan ibadah. Saya sudah mulai menggugat kembali. Aktivitas ibadah di dalam masjid terjadi pergeseran yang sudah luar biasa. Kita ambil dari hal yang mulai lazim terlihat sekarang. Kita merasa bahwa masjid yang makmur itu bila ada ibadah kemudian ada TPA. Saya keramaian mit sebut kerja orang cik jacok jahitan, seolah-olah masjid itu sudah makmur. Kalau kita kembali ke sejarah, benar bahwa di masjid Nabi itu ada pengajian. Tapi pengajian di masjid, pengajian tinggi, bukan pengajian rendah. Masjid tidak dirancang untuk anak-anak. Masjid itu dirancang untuk orang dewasa yang beribadah. Maka tadi malam menjelang tidur, saya buka media sosial, ada sebuah masjid di Turki. Jadi setelah selesai ibadah malam, anak-anak main bola dalam masjid. Ya, masjid ramah anak. Ini kan telah haji uban. Main bola di dalam masjid. Lalu di mana kehormatan dan sakralitas masjid? Maka kalau lagi orang Yahudi di Palestina, mereka main bola di dalam Masjidil Aqsa. Ingat, masjid bukan taman kanak-kanak. Maka di zaman Nabi, masjid itu tempat pendidikan tinggi. Tempat Nabi mendidik para sahabat, baik itu kibarus sahabah ataupun sigharus sahabah, sahabat-sahabat yang besar atau sahabat yang kecil. Sahabat yang kecil ini adalah mereka yang ketika Nabi hijrah ke Madinah usianya belum mencapai 10 tahun.
ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru, dan yang seangkatan dengan mereka. Anak mit datang ke masjid tidak bikin gaduh. Sedangkan anak-anak kita sampai ke masjid gaduh, ribut. Ketika ditegur oleh panitia masjid, orang tuanya marah. Berkata masjid tidak ramah anak. Konsep pernyataan masjid ramah anak itu sangat-sangat keliru. Jangan tuntut masjid untuk ramah anak, karena nanti orang tua akan menuntut taman kanak-kanak dan playgroup yang ramah orang tua. Jadi punya masjid ramah anak budget toleransi anak-anak ribut di masjid. Nanti TK yang ramah orang tua harus ketika orang tua dengan selera orang tua, maik nyobotnya. Jadi bukan tempat menyesuaikan dengan kita, tetapi kita yang menyesuaikan dengan tempat. Orang tua datang ke taman kanak-kanak, mereka siap dengan keributan. Anak-anak datang ke masjid, mereka harus siap dengan ketenangan. Jadi jangan paksakan masjid ramah anak, tapi ajarkanlah anak-anak untuk ramah masjid. Maka di masa Rasulullah, di masjid itu hanya keributan lagi lewenyo, grup-grup saja. Tenang suasananya. Keributan hanya di luar masjid karena ada pasar. Pendidikan tinggi. Karena masjid Nabi itu dilaksanakan Jumat, dinamakanlah masjid jamiah. Maka di dalam Islam dibagi antara masjid dengan masjid jamiah. Yang jamiah yang boleh pelaksanaan Jumat, yang masjid yang tidak ada Jumat, hanya sholat fardu 5 waktu. Itu dalam bahasa Islam. Sedangkan di Indonesia dibedakan. Yang jamiah itu masjidnya NU, yang takwa itu masjidnya Muhammadiyah. Ya, saya kayak pegang masjid jamiahnya kata NU terawih 20 subuh nak kunut ya. Namanya kayak pegang takwa hanya terawih 8 subuh nak kunut. Di dalam fikih jamiah pertanda di masjid itu di hari Jumat ada sholat Jumat. Kalau disebut masjid berarti tidak ada pelaksanaan Jumat, hanya sholat fardu 5 waktu. Maka masjid-masjid yang ada Jumat disebutlah masjid jamiah. Dalam bahasa orang Arab hilang sebutan masjid, tinggal jamiah. Maka masjid di Al-Azhar disebut Jami' Al-Azhar. Di sebelahnya ada Masjid Husain disebut Jami' Al-Husain. Dulu di Turki ada Masjid Hagia Sophia dilaksanakan Jumat, diganti nama menjadi Jami' Hagia Sophia. Yang dasar itu. Karena di masjidnya ada pengajian-pengajian, ketika jumlah jemaah sudah membludak, maka dibangunlah ruang-ruang pengajian yang lain. Ruang pengajian yang lain ini berpindah dari nama masjid jami' menjadi jami'ah. Maka jami'ah dalam bahasa Arab artinya perguruan tinggi, universitas. Sehingga kalau kita lihat Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Said Tantawi dulunya sampai sekarang Syekh Ahmad Thayyib, setiap kali beliau berbicara selalu mengingatkan al-mutakallim bismil azhari jami'an wa jami'atan. Saya berbicara atas nama institusi Al-Azhar, baik sebagai universitas ataupun sebagai sebuah masjid. Maka tempat pendidikan tinggi, bukan tempat pendidikan anak-anak. Hari ini di beberapa masjid yang ada TPA, jam 4 anak-anak sudah hadir. Orang tua berzikir dilarang, tapi anak mit berzikir tidak dilarang. Hanya punya orang tua berzikir subhanallah subhanallah bid'ah. Tapi begitu anak mit, begitu selesai assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi, dipimpin oleh ustaznya belakang subhanallah subhanallah, enggak ada yang katakan bid'ah. Karena sudah selesai sholat, lanjut pengajian. Tidak semua orang mampu datang di awal waktu untuk sholat fardu. Nah yang semayang asar poh setengah limong, poh setengah enam, poh setengah tujuh. Karena dalam mazhab Syafi'i, salat asar berakhir waktu dengan berkumandang azan maghrib. Dalam mazhab Syafi'i, 4 waktu salat berlanjut. Zuhur habis waktu masuk asar, asar habis waktu masuk maghrib, maghrib habis waktu masuk isya, isya habis waktu masuk subuh. Tapi jangan anggap salat subuh habis waktu masuk zuhur. Hai pakan hana teman subuh lah. Pokok ji menjaga lebang lehu matang subuh lah. Subuh tidak berlaku. Subuh berakhir dengan terbit matahari. Dan untuk hari ini matahari terbit pada sekitar jam 6 lewat
minit yang telah. Syuruk hari ini jam 6 lewat 29 menit. Ini waktu syuruk. Artinya yang sholat subuh sekarang masih ada waktu. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk sholat subuh. Kalau ada yang datang kemari untuk sholat subuh di masjid, memahami hadis Nabi, la salata li jaril masjidi illa bi masjidin, tidak ada sholat untuk tetangga masjid kecuali di masjid. Dia pahami secara harfiah. Kan jamaah berfikir, pokoknya di masjid, bukan jamaah hutan. Dia datang kemari, sholatlah. Maka kita yang sudah duduk di dalam masjid ini akan melihat dengan aneh. Ini hai kemayang subuh. Padahal secara aturan syariat dia belum berdosa. Karena sikap sinis kita menjerumuskan sebahagian orang dalam perbuatan dosa. Saya berikan ilustrasi. Asar itu dalam mazhab Syafi'i, habis waktu berkumandang azan maghrib. Habis buatnya asar. Kita ambillah kemungkinan yang terburuk. Ada seorang musafir naik bus. Dia sampai kemari 15 menit menjelang azan maghrib. Dia berpikir, kalau saya pulang ke rumah dulu, sampai ke rumah sudah azan maghrib, keluar sholat dari waktunya. Maka dia singgah di masjid ini, dia berwudu, dia sholat. Nah, kita nyawa di dalam. Kebetulan yang datang ini ustaz. Kamu jangan aku. Ya, semayang asar ya saat. 15 menit menjelang maghrib, jangan semayang asar ya saat. Spontan muncul pertanyaan kita. Hai, don tengku inohat semayang asar. Malulah beliau karena sudah terlanjur sholat. Beberapa waktu kemudian terulang proses yang sama. Beliau turun dari bus 15 menit menjelang maghrib. Untuk menyelamatkan sholat tetap di dalam waktu, beliau singgah di masjid ini untuk sholat asar 15 menit menjelang maghrib. Kalau gedung semayang, gedamong dalam masjid kena semayang, merumpok katanya. Katanya malam, oh ya aku, anak dia bekas lihat semayang asar. Yang kena jakalan, so jadi wal khatib bro jemaah. Karena kita tidak keluar-keluar dan beliau malu terlihat sholat asar pada jam tersebut sebab sudah digugat pertemuan sebelumnya. Keluar dari masjid, gelanjut warubah, begitu sampai ke rumah, Allahu Akbar, keluar asar dari waktunya. Berdosa beliau gara-gara pertanyaan katanya. Padahal itu gede hanya ada demanyong pertemuan yang kau ikut, beliau tetap sholat asar di dalam waktu. Makanya di dalam agama, selama tidak bertentangan dengan syariat, jangan terlalu digugat. Seorang perempuan janda meninggal suami, walladzina yatawaffawna minkum yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra. Orang yang meninggal di antara kalian meninggalkan istri, menahan diri selama 4 bulan 10 hari. Siretuh leblok uro keteretuh leblok sah truk lintu ke jum kawin sah secara syariat. Tapi tidak ada perempuan yang berani menikah bahkan setelah 6 bulan suami menikah. Truk lintu enggak kan? Kiban cupo je tam keluarga. Hai sebetulnya je tengku cik aja karena lintu len kan 6 bulan lebih. Apa cik pleh lau? Hana mangai berapkah dia urang kampung, hana setia apa? Diki bancin. Payah tak pleh truk lintu ni lain. Jadi tengku lintu dia menjawab, saya kalau menanti setahun enggak tahan, harus ajukan proposal ke tempat yang baru. Kagak selamat jalan aku. Begitu berlalu setahun, hana lintu lain yang teruk. Maka ngapain mengkat yang narin? Bayangkan terjadi penyakit masyarakat. Wanita yang tidak sabar atas kondisi akhirnya terjerumus dalam dunia prostitusi. Padahal kalau bukan karena menimbang pernyataan masyarakat, dia sudah punya suami. Maka selama tidak bertentangan dengan syariat, adat masih bisa toleransi. Tapi kita tidak toleransi dengan adat, kita hanya bertoleransi dengan syariat. Maka nauzubillah, masuk pada bahagian kedua tadi tentang memakmurkan masjid dengan ibadah. Ada pendidikan tadi. Maka TPA di masjid itu salah tempat. Masjid bukan tempat anak kecil. Masjid adalah tempat orang beribadah dengan khusyuk. Boleh bawa anak kecil ke masjid yang pertama sudah 7 tahun ke atas, karena itu sudah ada perintah sholat. Boleh yang di bawah 7 tahun diajak ke masjid, tetapi di dalam pantauan orang tuanya. Maka jangan orang tua ajak anak ke kemari, anak-anak di belakang, orang tua di depan.
Anak min atai kam tapat tapi lebih roji 2 atau lebih. Begitu orang tua masuk dalam aktivitas, mereka langsung buka sidang paripurna. Garu ban ka garu anak min udah tenak tu. Anu banyak garu dah rumah mah gede. Marah ibu di rumah. Masjid tidak ramah anak, bukan. Yang pertama, anak tidak ramah masjid, sampai ke masjid terjadi keributan, kesalahpahaman dari panitia masjid. Maka bangun persepsi yang benar. Anak-anak yang diajak ke masjid, ajarkan untuk hormat dan beradab di dalam masjid. Jadi kalau masuk ruang pengadilan mentang sangat sakral, kenapa masuk masjid boleh sembarangan? Bahagian yang kedua, bulan Ramadan. Pertanyaan terbesar kita, bukankah di dalam Islam itu setiap amalan dinilai pada bahagian akhir? Innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan itu diukur pada penutupan. Tapi kenapa bulan Ramadan justru ramai di awal, sepi di akhir? Ada kesalahan. Kalau ibarat olahraga, ibadah Ramadan itu seperti maraton. Enggak perlu terlalu semangat di awal, tapi simpan tenaga untuk di garis finish. Ikutnya ikut maraton, menai beut bendera ubi dan baru setengah harat habis tenaga. Ikap slow-slow benar baju-baju. Maka sekarang persepsi yang dibangun tentang Ramadan keliru. Apa kelirunya? Rasulullah itu tidak mengajarkan ibadah yang berat. Salat itu secara terpisah masing-masingnya ibadah yang berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kita bukan kategori orang yang khusyuk, ya. Salat tarawih itu sebenarnya 5 rangkaian salat. Tahiyatul masjid, salat isya, ba'diyah isya, tarawih, 5 keberatan sekaligus pelaksanaan. Maka kita yang tarawih 20 rakaat, total jumlah rakaat 31. Tahiyatul masjid 2, isya pun 6, ba'diyah isya 2, 8, tarawih 20, 28, witir lepluk sarakaat dikerjakan oleh orang yang belum sempat istirahat dari jam 4 subuh. Yang poh-poh tadi. Maka karena tidak sesuai, apa yang terjadi? Kita ingin sholat tarawih itu sesuai dengan semangat proklamasi 45, diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mawawai dah, karena tidak kita persiapkan. Beliau salat isya, tidak tahiyatul masjid. Nabi tidak pernah salat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena setiap kali beliau masuk masjid berkumandang qamat langsung salat fardu. Salat isya, pulang ke rumah, ba'diyah isya. Istirahat, tengah malam kembali ke masjid, salat qiyamu Ramadan. Dalam riwayat yang sahih dan sharih 8 rakaat, tetapi tidak langsung dengan witir. Pulang ke rumah baru witir, summa autara. Di zaman Sayyidina Umar diinstruksikan 23 rakaat. Tapi ingat, di zaman Sayyidina Umar tidak dari salat isya lanjut tarawih. Isya delay, pulang ke rumah. Yang berminat kembali ke masjid untuk tarawih. Maka kalau kita berdebat sekarang, yang benar tarawih itu 8 atau 20? Saya jawab untuk sekarang, yang 8 kan 20 bukan. Kenapa? Karena yang 8 rakaat Nabi praktekkan di zaman beliau dinamakan salat qiyamu Ramadan. Baru benar praktek 8, tidur dulu, baru salat qiyamu Ramadan. Yang benar betul 20 dan yang 20 bukan. Kenapa? Sayyidina Umar atur salat malam bulan Ramadan 20 rakaat dinamakan tarawih karena setiap 4 rakaat ada istirahat. Istirahat disebut tarwiyah. Lebih dari 3 kali istirahat disebut dengan tarawih. Pertanyaan kita jawab. Beklam tak semayang tarawih, nah istirahat. Nah. Yang semahyang 8 hana geih, yang semahyang 20 hana istirahat. Mentabuhkan. Maka baru benar istirahat. Begitu selesai 4 rakaat, yuk. Apa mana istirahat? Nejak bak sekolah, nejak bak kantu, ada jam istirahat. Diatur enggak?
Apa yang harus dilakukan waktu istirahat? Bebas. Di sekolah yang mau lanjut belajar silahkan duduk di kelas. Yang mau jajan silahkan ke kantin. Yang mau olahraga silahkan ke lapangan. Yang kena silahkan. Itu istirahat. Sedangkan kita begitu selesai 2 rakaat, fadlan minallahi wa ni'mah. Begitu selesai 4 rakaat, subhanal malikil ma'bud. Maka tidak ada kebebasan pada istirahat. Karena memang di negeri ini sudah tidak ada kebebasan. Di Cigalan waktu itu foto rame-rame. Begitu selesai foto resmi, gaya bebas. Yang pikir bebas. Yang gaya bebas artinya boleh nyawa tu. Gaya bebas. Yang waktu pegah foto gaya bebas pun ada puduk jorok. Hai, gaya bebas. Itu kurnya. Itu saking tidak ada kebebasannya di Indonesia. Bahkan saat disebut bebas tetap harus seragam. Maka yang 20 kita tidak ada istirahat. Makanya saya selalu menggugat, kenapa kita harus terburu-buru salat malam bulan Ramadan, Isya jam 8 lanjut tarawih sudahi dengan witir. Padahal instruksi Nabi, ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Jadikan salat kalian paling akhir di waktu malam adalah salat witir. Kitanya mentang jaga subuh 97,5%. Kenapa tidak kita tunda witir pada waktu sahur? Kalau mencontoh, dan bukankah keributan di masjid antara 8 dengan 20 tok witir? Menyenam gabung 2 buah jemaah, yang 8 truk balapan ke apakah? Awak dan yang 20 lagi saya kamu kena witir. Yang 20 tu awak dan yang 8 tebik dia kamu lanjut 20. Karu tok witir. Andai kata panitia masjid sikap langsung diumumkan sejak dari awal Ramadan, masjid kami hanya memfasilitasi salat tarawih, terserah mau 8 atau 20, yang witir urus masing-masing sendiri. Aman masjid. Ini problematika kita. Makanya saya selalu ingatkan, Arab Saudi yang paling disiplin salat berjamaah di awal waktu, khusus Ramadan, mereka tunda azan Isya ke jam 9 waktu Arab Saudi, padahal Isya di Arab Saudi jam 8 waktu Arab Saudi. Karena orang Arab paham, orang baru selesai buka puasa makan berat, perlu jeda waktu dan istirahat, baru mulai aktivitas sholat. Tapi orang Aceh jauh lebih taat daripada orang Arab. Aceh kapulapan takat juga. Maka nauzubillah. Dan ini tidak dipahami oleh para pengambil kebijakan di negeri ini. Keluarlah seruan yang aneh-aneh. Yang Forkopimda akan mendengar dasar pengumuman. Mulai dari Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kajati, sampai Ketua MPU. Pada poin nomor 3, jangan ada yang buka tempat usaha di malam bulan Ramadan kecuali setelah selesai sholat tarawih. Tarawih tak pegang apa-apa. Leh puasa waktu itu baru pahak kedai. Orang Aceh waktu itu baru kerja kedai kopi. Daduk berkedai kopi 2 kuatir. Tapi menyolam masjid lam semayang tinggal kuatir. Yang punya tengah semayang benar trip baca ke baca ayat nuku imu tu mereka lanjut. Ni jaga lah nak lanjut berkedai kopi. Maka begitu duduk berdiskusi, puah 12 Allah Tuhan kapok 12. Kapok sah. Pulang tanggung, kagak tak periksa sahur. Malam tidak istirahat, siang mengantuk. Andai kata pemerintah bijak diganti atau arahannya, diharapkan kepada warga masyarakat yang ada di Aceh agar ketika berkumandang azan Isya tutup semua tempat usaha. Tapi ingat azan Isyanya disesuaikan jam 9 atau jam 10. Yang kena mekat aja. Tapi poh cipluk piu tutup kedai. Pilihan tinggal 2. Yang mau ibadat silahkan ke masjid, yang mau istirahat silahkan pulang ke rumah. Istri tidak kehilangan suami, anak tidak kehilangan orang tua, para toki tidak kehilangan tenaga kerja. Tapi apa boleh buat? Tidak ada arahan demikian. Makanya para pemimpin kita sekarang memang tidak sanggup lagi berpikir tentang masyarakat. Makanya ke depan pilih saya. Hanya gerakan aja. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini realitasnya. Maka salat Isya Allah berikan waktu yang panjang. Jadi saya ingatkan, di dalam Islam tidak ada narasi utamakan salat. Bandung tempat mentah. Tidak ada narasi utamakan salat. Yang ada jagalah salat. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga salat fardu 5 waktu dan salat wusta. Sedangkan yang diutamakan di dalam Islam adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Hai, saya diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka untuk salat yang penting di dalam waktu, tidak mesti di awal waktu. Karena salat di awal waktu bukan harga mati. Bahkan salat di dalam waktu bukan harga mati. Sebab di negeri ini harga mati hanya ada dua. Yang pertama NKRI harga mati, yang kedua vaksinasi harga mati. Tidak divaksin bisa mati, yang sudah vaksin mati juga. Sedangkan sholat jangankan di awal waktu, bahkan di dalam waktu bukan harga mati. Silahkan pelajari kitab fikih. Sudah di akhir waktu mau sholat, tiba-tiba terlihat ada orang yang kecelakaan, rumah yang terbakar, orang yang tenggelam. Tunda sholat walaupun keluar waktu, selamatkan nyawa dari kematian. Maka saya ingatkan kawan-kawan dokter di Rumah Sakit Zainul Abidin, ada pengajian. Bapak-bapak yang taat salat berjamaah di awal waktu, kalau sedang di ruang operasi tangani pasien, dada dibedah, jantung masuk dalam baskom, berkumandang azan, yang besok-sok taat. Nyu jantung kita mau dalam baskom, berkumandang azan. Bu, ibu nu istirahat ini oleh kamu ayat semayang. Jeh jantung kau dalam baskom. Walaupun keluar waktu, selesaikan tindakan operasi. Karena Allah paham kenapa Anda telat sholat, tapi hamba Allah ini tidak paham kenapa Anda bermain-main dengan keselamatan nyawanya. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ingat narasi bahagian akhir, utamakan akhlak, bukan utamakan sholat. Yang penting jaga sholat, jangan keluar waktu tanpa sebab. Bila ada sebab, diizinkan dalam kondisi tertentu. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, karena kajian kita hari ini adalah pengajian subuh, dan subuh hari ini berakhir pada jam 6:29. Ini jam 6:30 kabeh pada subuh. Maka kita padakan sampai di sini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, dan mungkin ada jemaah yang ingin berdiskusi lanjutan, nanti bisa kita lanjutkan setelah kita akhiri. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.